alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sesi kedua tanya jawab, dan saya berharap sekali lagi nama itu kita adalah lirofil khilaf, untuk mengangkat perselisihan sehingga harapannya korban di tahun ini dan seterusnya guyub rukun di atas ketakwaan, yaitu di atas ilmu Quran dan Sunnah. Sungguh, siapa yang mau bertanya? Silakan Pak. Ya, mohon izin Pak. Langsung aja deh. Siap. Masuk ke pertanyaan ini. Oke. Mau kita tanyakan yang biasa kita lakukan di sini terus terang. Jadi mohon untuk perbaikan. Kalau benar ya diteruskan, kalau salah nanti diperbaiki. Ini masalah kulit. Ya, kulit kalau di sini itu biasanya itu terus terang dijual. Siap. Terus dijual, tapi itu dengan perantara panitia. Sedangkan panitia itu rata-rata masuk dalam sahibul kurban semua. Jadi pertanyaannya, gimana hukumnya itu? Kita sebagai panitia tapi juga menjadi sahibul kurban, terus dititipi untuk istilahnya untuk menjualkan, nanti kulitnya itu dibagikan kepada para media atau janda-janda yang di sekitar kampung kita. Oke, tunggal projo. Meluruskan dari pertanyaan itu. Meluruskan. Biasanya dari panitia itu diserahkan ke guru TPA apa, kadang diserahkan dulu, tapi mereka terus tolong Betul, siap. Siap. Minta aqua 3. Nah, buat ilustrasi ben guru orang-orangnya. Ringgit, tenggorin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua pertanyaan itu serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Sama kayak tadi loh, ngutangi yang tambahan yang diakatkan namanya riba, yang diakatkan namanya tambahan kebaikan. Hadiah tidak apa-apa. Nah, dalam Islam, pemberian kurban itu fleksibel. Nah, ada satu riwayat, tapi ini bukan soal pembagiannya, tapi soal kemana itu kulitnya. Nanti tanya pembagiannya kalau jelas ke sini. Nah, disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, amaroni Rasulullah SAW, Nabi SAW memerintahkan anakku malah beni untuk mengurusi kurban untanya, urusan toko kayak beliau. Wan atasot dalqoh biluhumiha wa juludiha wa ajilatiha, dan diperintahkan untuk menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan ajilah itu ukurannya sing nempel kewan ini. Coro sapi niku enten klothonge, coro unta niku sak enten temule, nanti kalau nek coro jaran sak enten sing dienggo numpak niku. Barangkali enten piyai mriki yang biasanya ngrupung nganggo sapi terus kalah karo traktor, capine didol nukune kon kepek ngeten. Nah, maka semua yang terbawa waktu dibeli itu pilihannya adalah untuk disedekahkan, dimakan atau dihadiahkan. Nah, kalau dimakan kembali ke sahibul kurban, kalau dihadiahkan dan disedekahkan, hadiahkan kembali ke orang kaya, sedekahkan kembali ke orang miskin. Maka dalam konteks si sahibul kurban, ketika dia membawa pulang dagingnya tidak boleh dijual. Sehingga pertanyaan tadi itu tidak boleh, sahibul kurban menjual tidak boleh. Nah, tapi kalau pertanyaannya seperti yang sini tadi, kulitnya diserahkan, dihadiahkan kepada guru TPA, guru ngaji yang ada di sekitar kita, dan memang itu saya dorong untuk diperhatikan. Dulu waktu SMA ngajar TPA gajinya saya ketahui tahun 2020-an itu mas-mas ngajar TPA dan masjid yang sama. Itu kalau tinggal gaji mungkin mas 150. Yo kita yang udah 300%, tapi yo mau 150 lah. Padahal ya atas diri 150 tekan putih dari sebulan. Niku kan sing nyata catatane, nek ora mlebu dipotong 10.000 niku. Makanya niku dengan lumpuhkan, terus dengan serahkan secara akad, terus mereka dulu didolongnya tidak apa-apa. Yang kedua ini aman. Makanya apa yang sudah terjadi di nomor 2 ini lanjutkan aja. Tapi kalau misal terjadi ini atas dengan tanyakan, niku dikoreksi jadi nomor 2. Maksudnya. Jadi bisa ke guru TPA, guru ngaji, bisa juga orang-orang tidak mampu yang datanya dengan tarik dari RT atau RW. Nah, tapi kan campur aduk dalam karuan itu dengan seleksi milih
sing sholat diutamakan daripada sing gak sholat. Jadi itu baru perbaikan yang beberapa tahun. Yang kemarin itu tidak begitu dekat tadi. Enggak, berarti perbaikan 5 tahun 3 tahun gitu. Selama ini yang diangkatkan dulu, yang dulu itu sebenarnya enggak gitu. angkatkan dulu, menyerahkan pulau terbagai lah itu. Ya artinya pokoknya per malam ini yang bener yang niki yang dilanjutkan. Artinya kalau kemarin dulu ngoten niko, nah itu ditinggalkan, ngoten mawon. Nah makanya pentingnya ini untuk irofil khilaf. Jadi kadang memang ngoten niki, sak masjid kuwi beda. Dan beda kadang ya ora ketemu, makanya cara bahasa itu kulo tengahi, ngoten lho. Nah dengan di tengah itu harapannya dengan punya lapang niko, niku tenang gitu kan. Soal mengke enten ilmu baru, enten ustaz yang menyampaikan sesuatu yang baru dari yang saya sampaikan, dan jenengan tinggal mempertimbangkan dalilin kuat di sini kita mesti kai. Makanya kulo niku saat jadi murid niku kulo ngertos niku biyen nek mundur napa lembu sapi niku biasanya diberiin biasane. Niku enten ustaz ceramah nek dhewe kuwi haram. Kulo kaget. Tamu golek kulo teko. Dhewe iki haram Mas ngomong ustaz kaya maksudnya pripun? Jadi dhewe itu jual beli utang dengan utang. Kulo cek paham maksudnya pripun ora paham. Akhirnya kalau dikirimi video ini Ustaz itu mengatakan ketika kamu itu beli sapi DP, berarti kan kamu bayar lunas, berarti kan jadi utang kamu punya utang. Terus sapinya kamu titipkan ke pedagangnya, berarti pedagangnya punya utang ke kamu. Berarti utang ditukar dengan utang, berarti itu riba haram. Ulo terus, ulo nanti mikir Ustaz ini lulusan apa? Kalau ini kertas pulau itu berlaku umum di masyarakat satu. Terus pulau kertas pulau sekolah S1, S2, S3 ekonomi syariah itu dibuat enten ukuran motor itu tiba-tiba muncul. Itu kan berarti sesuatu yang baru. Akhirnya pulau coba untuk analisa apa tahu jual beli utang dengan utang. Jual beli utang dengan utang itu utang yang benar-benar utang, ditol, dituku dengan utang, dengan duit. Contohnya apa? Dengan misal main proyek kalau pemerintah, modal invoice-nya dibayarkan 2 bulan lagi. Ini dengan salah butuh duit dengan dol atau dengan belum tuh niki invoice-ku ning pemerintah Solo 1 miliar. Itu otomatis rencang dengan ajak mundur kan mesti gelem lebih murah kan. Antara mungkin bayar larang, antara mungkin gamen kan gitu. Terus bayar tunda kok terus larang kan mau. Nah jenengan karepe yo larang ya. Nah, karena yang dijual dan yang dibeli ini dua-duanya utang dan angkanya beda, maka itu riba. Itu yang enggak boleh. Adapun ya dalam dunia persapian yang terjadi, jenengan itu sudah beli pakai DP, barang iyo enek namanya sapi, ngoten. Makanya jual belinya bukan jual beli utang piutang, itu jual beli barang pakai DP, bayarin mengko nek lunas atau nek sudah dikirim ke masjid kan gitu. Nah, kok dititip itu ada akad tambahannya namanya akad pangkalan intip. Nah, tergantung dengan dia akadnya pripun. Gandeng ini dengan mundur di DP gratis, ya berarti alhamdulillah gratis. Tapi nanti dia jalur upah ya butuh diopahi kan ngoten. Makanya hal-hal seperti ini saya kaget itu. Makanya sampai ada problematika yang nggak pernah kita dengar. Nah, yang ini sering dengar. Jadi dua ini yang aman, yang model yang seperti ini. Maka yang model-model yang lain itu dicoret, dihapus, pindah ke sini. Sana sih pun monggo ibu-ibu mau pilih. Game monggo apa pinter pokoknya. Nama lagi masalah untuk yang berkorban ngambil itu yang dijalankan di sini itu kalau dulu yang orang dibenarkan, kalau lagi pun yang baik. Kalau ambil itu kan biasanya sore berkorbannya dapat sampai dan sebagainya. Nah itu biasanya kepala itu kalau yang urus panitia itu kan jadi permasalahan atau jadi buka-bukaan lah. Akhirnya dari panitia memutuskan kepala kembalikan pada sumber korban saja dan itu diberikan kepada siapa sehingga panitia tidak dapat sorotan dari yang lainnya. Oke. Itu Pak. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana pembagian kepala? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini pembahasan terakhir dalam bab kurban yang saya bawakan yaitu tentang pembagian. Dalam Islam, pembagian kurban itu ada banyak versi. Versi berapa yang harus dikasihkan. Yang
al-hajj faqulu minha wa imu al-ba'is al-fakir. Makanlah, makanlah berarti kembali ke sahibul kurban. Makanlah, panganan yang itu kembali pada yang berkurban. Kemudian wa imu dan kasih makan berarti ke orang lain. Kemudian al-ba'is al-fakir berarti orang lain di sini adalah orang yang sangat miskin. Berarti makanlah dan sedekahkanlah. Ini dalil nek kurban itu dibagi dua, setengah-setengah. Ini dari rampung, ini satu dalil. Kemudian dalil yang kedua, ini kalau tarik. Kemudian disebut pada Quran surat Al-Hajj, fakulu minha, makanlah darinya, wa aqimu al-qani'a wal mu'tarra, dan kasihlah makan orang yang tidak minta-minta dan orang yang minta-minta. Makanlah dan kasihlah ke orang yang tidak minta-minta dan orang yang minta-minta. Berarti niki makanlah ke sahibul kurban. Niki berarti ke orang tidak minta, berarti wong sugih, berarti niki dihadiahkan. Kepada orang yang minta-minta berarti wong ora duwe niki disedekahkan. Berarti dalil yang kedua niki dibagi tiga, setelon. Sing mau setengah-setengah, gitu. Nah, kemudian dalil yang lain, Nabi pernah bersabda, itu kalau tarik melih, ulu makanlah, wa aqimu dan kasih makan orang, wa dahiru dan simpan niki kembali ke sahibul kurban. Berarti niki didum kali melih. Bagi dua udah, bagi tiga udah, bagi dua lagi. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan pada hadis Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1283, hadis dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu seorang sahabat pernah dikeken Nabi untuk ngurusi kurban kambing. Tapi boten ken golek kambing iki ken ngedumke utuh. Beliau anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam atahu gonaman. Bahasanya Nabi memberikan Uqbah bin Amir itu kambing pas yang kudusku, golden kabeh. Kemudian yaksimuha ala sahabati, dan diperintahkan untuk membagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bahwa pedusku kae dungo ning sahabat-sahabat. Didungke urip satu. Nah, Uqbah bin Amir sebagai orang yang diamanai untuk bagi fitrahnya menungso, nek iki ra tak lapor iku lak didumi kabeh nganti entek, gandeng siji laporan. Wa dzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lapor ya Rasul, pun kula bagikan kantun setunggal tur alit. Di sini sampai dikatakan fabaqiya atudun, tinggal siji tur cilik. Maka Nabi mengatakan dohi antabi jikuan gue belen. Maka ini menjadi dalil Pak, bahwasanya kurban itu boleh dikasihkan dalam kondisi hidup dengan syarat yang menerima ya dibeli orang dijual. Ngoten nggih. Nah, sehingga sahibul kurban niku malah enggak ngambil apapun dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diserahkan semua, dihadiahkan semua. Nah, ini menjadi dalil, setengah ada dalilnya, sepertiga ada dalilnya, dikek kabeh ada dalilnya. Sehingga dalam hal ini ada keluasan. Keluasan itu pripun maksudnya? Sesuai kesepakatan. Nek misal disepakati sahibul kurban kambing itu dapatnya sampai sama hati setengah, itu kesepakatannya. Kemudian kalau disepakati si sapi dapat 5 kilo ditambah hati secuil, itu kesepakatannya. Makanya dalam kurban niku idealnya memang bagi tiga. Nek bagi tiga yang saya sampaikan terakhir ini bukan berarti sepertolon boten, tapi bagi tiga ngeten. Apa yang disepakati untuk sahibul kurban keluarkan dulu, ampun dititil, ampun dikilongi, toke dulu. Soal mungkin dari dikresi tidak apa-apa, tapi sudah disiapkan itu jatah sahibul kurban. Nah, kemudian yang kedua, dengan siapkan urutan kedua yaitu jatahnya warga kampung. Warga kampung itu enten sing sugih, enten sing randuwi, sehingga terpadu di sini disedekahkan dan dihadiahkan. Sehingga ngitungnya biasanya napa ngitung kakak gitu. Nah, tapi misal pinten pirang kantong enten iki 200, 400, sing pundi 300, 400-an nggih 500 ngoten. Nah, jenengan anggarkan 500 ping pinten sak kantong sekilo. Nah, pripun? Gak nyampe. Ya pokoknya ini kudu sepakat ini ya, sekantong itu sini pinter. Nah, ini disingkirke. Nah, turahlah itu yang tidak masuk di sini kan kesepakatan misal iki sekilo ini sini daging semene, jeroan semene, ati semene atau gimana lah. Ini kan kesepakatan. Ini disingkirkan. Turahan ini fleksibel. Fleksibel itu pripun sing kersa sinten sumangga tapi mendahulukan sahibul kurban. Kenapa kok harus didahulukan? Karena adanya kurban semua ini wasilahnya dari sahibul kurban, gitu.
Mungkin enten sohibul kurban itu jalur tambah panjenengan guala. Akhirnya bar tiga ini ku nganti Samsung, ben nganti sakniki kok gak kurban ning masjid dibeli dhewe ning Mataram. Tidak masjid itu ada. Niku nggih. Makanya dalam kurban niku fleksibel. Justru kadang niku yang ketat niku zakat fitrah ning kita malah fleksibel kan. Zakat fitrah niku mustahiknya niku fakir miskin. Dadi nek nglumpuk ten niki ronton, niku fakir miskin dipanggil termasuk guru TPA niku mau. Nah, iki ronton diduk kiai-kiai niku. Tapi kesalahan banyak masjid, zakat fitrah niku dikreseki cilik-cilik diduk meneh ya pintu. Niku kelentu malah. Nah, kurban niki fleksibel. Ramino ampun kaku-kaku. Sekali lagi dikeluarkan dulu jatahnya sohibul kurban, langsung dikeluarkan jatahnya kampung. Sisanya niki itu bisa dibagikan ke orang yang minta proposal yang masuk, termasuk sohibul kurban yang jalur tambah. Misal enten piyai yang kurban kambing dikai sambil karo ati, Mas, aku ben rodok greng, aku jalur bandule, Mas paringi Mas. Nek nek bandul terus kayak bandul kunci lah wis gitu kan, aku bandul timbangan gitu kan. Nah, mengke nggih piyai yang kurban sapi, ngerti nek sok buntut iki enak, Mas, aku kan kurban sapi jalur buntute. Nah, jenengan tinggal tanglet grup jenengan piyai pitu niku yang kersa buntut enten pinten. Oh, wong siji tok pun kayak kabeh, siji tok tapi. Tapi nek kemudian nek wong telu ya dipercaya telu ngoten. Ngoten nggih. Jadi dia sohibul kurban atas apa? Oh, atas sapi berarti dasi kan setunggal. Nah, yang kersa di kelompok itu sinten? Oh, ada orang dua dan loro. Tapi nek kemudian kambing, berarti kan sohibul kurban nomor satu. Nah, kok dia kersa kepalanya dikasihkan aja tidak apa-apa. Jadi dalam hal yang ini loh Pak, ini fleksibel. Nah, artinya kalau kepala niku masuk di sini berarti fleksibel. Tapi nek mungkin di masjid lain itu pecel-pecel kabeh dadi remek. Nah, terus masuk ke niki ya sudah, tinggal di sini turunannya nopo, misal turunannya gaji ya gaji niku yang fleksibel. Turunannya jeroan niku sing fleksibel. Kata nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Boten boleh? Monggo. Masih melanjutkan tadi. Nggih. Terkait dengan pembagian untuk sohibul kurban yang biasa terjadi di sini itu sapi ditimbang dulu dapat berapa ketal, berapa kilogram dibagi tiga, terus yang sepertiga itu baru dibagi sohibul kurban. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi misalnya seluruhnya dikasih sama gitu biar cepat. Nah, yang jadi faktor menjadi lama itu karena harus menimbang dulu, dibagi tiga, dibagi 7 yang sepertiga. Apakah boleh kalau misalnya harganya sapinya berapapun, disepakati bagian sohibul kurban adalah 5 kilo misalnya. Toh nanti kalau sohibul kurban meminta sesuatu masih dibolehkan. Terima kasih. Siap. Tadi saya sebutkan dalil setengah ada, sepertiga ada, dalil semua ada. Ini menjadikan fleksibel. Karena fleksibel, jadi kan pakai rumus yang lama. Ini di poros terusnya ditimbang, sakit. Terus jadi kan merasa kok kurban tambah terus jadi ruwet, jadi ribet, jadi lama. Kira kemudian diputuskan baik sohibul kurban itu 5 kilo, tidak apa-apa, itu bagian dari kesepakatan. Dengan catatan, memang kesepakatannya adalah timbangan. Tapi nek kambing kan kesepakatannya sambil. Maka mau nggak mau ya sambil kambing orang yang dikorbankan itu yang menjadi haknya. Karena nanti kambingnya masih gede dan masih cilik. Aku misal korban etawa kok kambingnya atau kambing kacang, kita itu duduk pukul samine kok jadi samine. Nah, itu kan kita dolim sama dia. Tapi nek tadi pakai main kilo, maka bebas, bahkan dagingnya pun dicampurin. Wah, sohibul kurban untuk 5 kilo tambah hati telurwan tidak apa-apa, mau tertukar-tukar tidak apa-apa. Jadi tidak harus dagingnya sendiri dalam konteks yang kilo, gitu. Karena pembaginya adalah kilo. Tapi kalau yang pembaginya model tadi disepakati itu kesepakatan intinya. Ketika pembaginya adalah pokoknya ditimbang, saya itu diporok lalu lagi diporok itu. Nah, emang itu kesepakatannya ya sudah dagingnya dia. Makanya kados ten mriki lah plumbon bagi atau plumbon mojolakan. Niku bener-bener yang buat sohibul kurban. Niku buatan sepertelu. Tapi nopo sampile sapi tambah gegere niku didum itu. Tapi sapi ini dibedeti saya, nah jatah sohibul kurban nyok sampilmu nyok gegermu. Niku didum itu.
itu kesepakatan. Kalau memang kesepakatan ngoten nggih monggo. Pramila ketika panjenengan menyepakati pakai berat silakan. Kalau panjenengan menyepakati dibagi yang tadi semua ndak apa-apa, ndak usah kaku-kaku kok. Mekaten. Wonten malih pun cekap, oh niku enten Mas, piye niku Mas? Tarik panjang. Sing terlebet boten cangkang jepit boten ngopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pembagian kehidupan tadi diutamakan untuk yang muslim. Ini kan misalnya saya sebagai berkorban mendapat daging dari berkorban. Terus tetangga saya itu ada yang non-muslim. Jadi kita memberikan kepada tetangga kita itu insya Allah boleh dari sebagai hadiah. Terus yang kedua yaitu kemarin yang sudah itu panitia memberikan hadiah untuk kami kan ada majelis taklim umahan Jadi dikhususkan adalah setiap kakak sudah mendapatkan, kemudian ada lagi hadiah untuk majelis taklim umahan, yaitu diperbolehkan harus monggo. Siap. Yang pertama, kurban untuk dikasihkan untuk non muslim. Allah berfirman, la yahkumullahu 'alal ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum an diyarikum an tuqsitu 'alaihim wa an tabarruhum ilaihim. Tidak ada masalah, Allah tidak larang kamu berbuat baik kepada orang-orang non muslim itu selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kamu halamanmu, kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Sehingga dalam konteks daging kurban itu dikasihkan orang non muslim sejak awal tidak apa-apa. Jadi orang non muslim dialokasikan tidak apa-apa. Cuma saran saya di beberapa masjid itu orang yang sergap ke masjid itu misal tiga telur kantong misalnya. Mungkin sing wong Islam sing jarang di masjid telur kantong, mungkin sing wong non muslim itu sekantong mawon. Ini saran, tapi nek ajeng diroto tidak apa-apa. Monggo. Jadi tidak apa-apa diberikan kepada orang non muslim selama orang non muslim itu hidup dengan kita berdampingan dengan baik, bertetangga dengan baik, tidak aneh-aneh, tidak bikin masalah aneh-aneh. Mungkin tentang kampung tertentu niku suami istri, suaminya Islam, istrinya non muslim, terus suaminya ngaji, terus pilihan dari ngajinya itu aku pokoknya bisa kowe nek yoga melu aku ngene. Nah akhirnya istrinya itu mati-matian berusaha memiskinkan suami ini, usahawai ambil-ambil dijaluk, orang dijaluk, bicaranya wong lanang metu kok omah mung sangu kolor mawon gitu. Nah nek enten sing ngoten niku rasa dikeki ngoten niku. Walau artinya konteksnya tidak kemudian orang non muslim sing banyak satuan itu kalau memang berbuatnya seperti itu pada orang Islam, nah itu tidak usah dikasih. Nah kepada majelis taklim boleh nggak diberikan? Fleksibel tadi boleh nggak apa-apa diberikan. Jadi misalnya majelis taklim nanti dari majelis taklim itu diambil koordinatornya, gua ini enten jatah majelis taklim sementen makdum, itu apa-apa nggak apa-apa. Jadi semua itu fleksibel, termasuk dengan aja masak tahun ini nggak apa-apa. Tapi diambil dari mana? Jangan diambil dari sohibul kurban, mungkin tidak ramai kalau sohibul kurban. Jangan diambil dari punyanya orang kampung, mungkin tidak ramai kalau tanggane. Dari yang tengah niki. Yang tengah di sini kulit, di sini macam-macam, nggak semua kok. Dengan sing noto, misal jeruannya digulai kabeh, monggo, misal monggo, pokoknya dari tengah niki. Makanya, wonten malih. Wah, ada lagi monggo. Begini, yang saya tanyakan ada salah satu keluarga yang janda dan sudah punya anak yang paling dewasa. Dia sudah bisa mencari nafkah si anak itu, tapi dia bertanya kemarin untuk saya itu mau korban itu berdasarkan nama saya. Apakah dengan nama saya ibu saya yang bapak saya menikah sudah mendapat pahala, ataukah dengan nama ibu saya yang begitu? Pertanyaannya di atas namakan ibunya yang masih hidup atau orang tuanya yang sudah meninggal gitu. Iya, pertanyaannya di atas namakan anaknya ataukah ibunya. Dan dia juga bertanya apakah bapak saya yang meninggal juga dapat pahala. Oke, siap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kurang siji ilmuane Mas.
sini kamu kenguru kok enak yang buri mana? Di tempat aja. Ya, amit aku saja. Sedotannya rusak. Ya, jadi terkait dengan kurban untuk orang yang sudah meninggal, khilaf ulama ada 4. Yang pertama, wajib kalau diwasiatkan sebelum meninggal. Artinya ketika panjenengan, ya, niku kerso, mungkin putrane berkurban untuk jenengan tiap tahun yang perlu jenengan mumpung kesegesan maksanjang kali putrane le engko nek bapak rae nek ibu rae nek longgar tentang kurban yo bapak karo ibu itu dia nek kurban plong tidak ada ulama yang khilaf matur jenengan wasiatkan mumpung kesegesan ning nggih kalih bahasa nek longgar nek ra kanggo ngono tak mesake bocah ora longgar tak boleh-boleh utangan kurban jenengan sampun sedo satu niki yang kedua, ada ulama yang berpendapat boleh secara mutlak tanpa syarat. Dalilnya apa? Dalilnya seorang laki-laki yang kemudian mendatangi Nabi SAW, ya Rasul inna ummi qanatan, ya Rasul ibuku baru saja meninggal. Apa atas sodaku anha? Bolehkah aku bersedekah atas nama beliau yang sudah meninggal? Kami mengatakan boleh. Ini dijadikan dalil ulama yang kedua bolehnya berkorban untuk orang yang sudah mati secara khusus. Nah, kemudian yang ketiga, ulama yang ketiga itu berpendapat bahwasanya kurbannya anak yang masih hidup ketika disembelih atas nama anak itu sudah langsung otomatis netes buat orang tuanya yang sudah wafat. Ini ulama yang nomor 3. Ulama yang nomor 4 berpendapat bahwasanya tidak ada dalil satupun yang menunjukkan Nabi dan para sahabat berkorban secara khusus untuk orang yang meninggal. Tapi ulama yang keempat memahami ini ada 3 ulama yang punya pendapat di depan ini. Makanya beliau juga tidak sampai pada level mengatakan ini bid'ah munkar enggak. Jadi beliau tidak mau kurban secara khusus untuk orang mati, tapi beliau juga legowo kalau ada orang yang mau pegang pendapat 1, 2, 3 ya silakan. Nah, maka kembali ke pertanyaan tadi, ketika seorang anak tadi yang ditanyakan anaknya hidup dan bekerja, ibunya ada, ini penggalih pulau yang paling bagus kurban atas nama anak itu dan keluarganya. Nah, keluarganya itu sinten nggih, ibu yang masih hidup dan bapaknya yang sudah wafat. Kenapa? Karena sing dibeleh mung siji, tapi nek sing dibeleh telu, lah niku silakan atas nama anak itu, bapaknya yang sudah wafat dan ibunya yang masih hidup. Nah, tinggal sing dibeleh pinten. Kenapa kok harus begitu? Karena keutamaan menyembelih itu berlaku buat orang yang hidup. Menyembelih dalam artian memotong lehernya, disebut namanya, dilihat darah tertumpah, itu atas nama orang hidup, bukan orang mati secara khusus. Artinya kalau jenengan kersa mengkorbankan untuk orang yang wafat, yang paling aman 1 karena diwasiatkan, kemudian yang kedua korbannya yang boten mung siji. Jadi nek misal aku korban bapakku sing wis mati udah enggak ada, ya ini 2 berarti saya dan bapak saya. Makanya nanti ada bapak bertanya sama saya, Mas, boleh nggak berkurban? Kalau kurbannya dikirim ke luar kota atau luar negeri, saya jawab luar angkasa nggih asal. Nek kula tekok riyin, jenengan niku kirim ngoten niku ben taun nggih. Nah, kula tekok riyin ben taun jenengan dimangan daging kurban. Yo mangan. Lah kene sinten kene tanggane. Nah, ngoten niku kira-kira pripun rasane? Jadi ketika Nabi mengatakan belayan mak panganan itu kurban jenengan piyambak. Tapi lo jenengan yang mau ngirim kemanapun silakan. Neng kurbannya kita buatan mau niku sing dikirim, loro, siji teng kampung, siji dikirim monggo. Ampun niku dikirim teng pundi-pundi atau kurban ning kampung ning yo makan daging ning kampung dagingnya tanggane niku yo mboten sae. Ono mungkin juga isi plastikan hidung niku, ono yo njaluk tambah yo anu. Nah niku nggih nek cara wong Jawa ngarani niku wong kokil. Jadi pengen untuk pahala utuh nanti dikirim, ning yo pengen untuk daging akeh dengan rayah niku mboten sae. Ngoten, nggih. Jadi nek mau dikirim, mau dihadiahkan pahalanya kemana-mana silakan, tapi pastikan ya jenengan sebagai orang yang hidup utamakan juga berkorban dulu. Wonten kali monggo. Mengulas dari yang tadi kalau secaranya boleh, tapi yang masih hidup syaratnya harus berkorban. Maksudnya yang utama korban yang masih hidup dulu. Yeah. Kalau ada baru yang meninggal yeah. korbannya, atau langsung
yang nggak korban, yang masih hidup nggak korban, apa korban yang lain bagaimana? Tadi dia tak jelaskan. Artinya ketika dia mau berkorban untuk orang mati, misal bapaknya yang meninggal, terus korbannya ya cuma satu toh. Idealnya itu atas nama anaknya si A dan keluarganya. Nah, termasuk keluarga itu otomatis bapak ibu B, baik yang hidup maupun yang meninggal. Tapi kalau dia korbannya dua, satu khusus untuk bapaknya yang meninggal, satu khusus untuk dia yang hidup, itu tidak apa-apa. Artinya yang utama itu tetap yang hidup gitu, tinggal sekarang cacai pinten ngoten lho. Cacai setunggal berarti yang hidup aja, cacai dua bapaknya yang meninggal silakan. Dan mungkin dengan misal panitia dengan berpendapat yang keempat, terus datang orang yang memegang pendapat yang kedua, ampun galak-galak, Pak, ini korban atas nama bapakku, terus dia reto ora dalile, ampun Pak, kamu tapi mawon. Dan buyut rukun niku lho. Jadi persaudaraan dalam Islam itu wajib untuk dijaga. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum. Rangkatkan, islahkan, damaikan, dan perdamaian terbaik di atas ilmu, di atas Quran dan Sunnah. Akhirnya berkumpul kaum muslimin di atas ilmu dan bersaudara, itu namanya orang-orang muttaqin. Dan orang-orang muttaqin itu nanti bergandengan tangan menuju surga bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar. Orang-orang bertakwa itu akan berbarengan, berkumpul bareng-bareng, berombongan masuk surga. Nanti buat menuju surga dirian. Wonten malih monggo. Pokoknya ada jam 10 nih kontrak dulu. Gini tak, ini masalah panitia untuk membelikan atau menghimpun mobil korban punya sapi ya. Menghimpun apa? Menghimpun kelompok. Iuran. Oke. Nah, kemarin kan kita rapat kecil panitia itu kita sepakati dengan per A itu 3.500 dengan asumsi kita ya 2 juta untuk mencarikannya. Soalnya sapi kita kan sekarang ya mahal. Ya itu ya pun harganya ya dapat sapi harga itu ya nggak besar banget. Karena sapi besar itu sekarang kita 3 bulan juga. Ya kemarin di tengah perjalanan itu kita ada request dari sopir korban itu yang minta jangan sampai ada yang istilahnya aku punya dana sekian untuk belikan sapi yang agak ini apa sebaiknya nanti yang tahun belakang itu di ABC itu maksudnya. Oh, ada gradasi harga, macam-macam harga, macam-macam harga. Tapi kalau ada yang minta A, ada yang minta B, ada yang minta C ya. Kemarin itu kan sudah di 3,5, makanya ada yang request minta yang rombongan minta turun, tapi nanti mungkin sapinya kalau kami kan kita juga nggak sama cara harga. Ada yang punya 3,5, ada yang 340, 400, ada yang 380, ada yang 31. Jadi nanti mohon mobil korban itu dengan kemampuan segitu itu nanti mohon maaf panitia itu mencarikan sapi semaksimal mungkin dengan harga yang Anda berikan. Jadi yang saya amati dan itu nanti hukumnya sendiri-sendiri. Yang pertama, ada yang kemudian sapinya dulu didatangkan. Harganya berapa? Didatangkan itu bukan kedatang niki, maksudnya dengan ningali teng kandang. Iki pinten? Oh, 40 loro. Nah, langsung itu dicatat. Terus dirapatkan. Ini 42 bagi 7 berarti mau 6 juta. Nah, mungkin ada yang kerso niku diambil. Ada yang seperti itu. Jadi harga sapi ini pinten piye? Tentu sebelum sampai ke harga sapi dipastikan umurnya dulu. Itu wajib. Umur dan cacat yang 4 itu tidak ada. Nah, baru ketemulah sapi-sapi itu dibagi harganya orang 7. Itu yang pertama. Termasuk itu kan kerabatnya. Berapa? 3,5 itu sama biaya operasi. Nek misal tadi harganya 42, ya mungkin klaimnya ke sohibul kurbannya ini untuk biaya 1 ekor sapi dibutuhkan 1 orang 100.000, berarti 42 ditambah 700, 42 700 berarti mungkin iurannya 6.100.000. Niku nek regine sing semonten. Nah, mungkin nek regine mandap oleh niku dibagi. Niku ada masjid yang mempraktekkan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada masjid yang mempraktekkan dipukul rata sama semua, 3,5 semua. Dan itu saya lihat ada yang 32, 33, 34, 35, 36, 37 kita ini enten. Paling murah niku teng Pajang niku, enten 2,5 juta sapi. Lo mboten mudeng sapi nopo lo mboten mudeng. Nah,
cilik banget mungkin lurus tengah. Nah, niku nggih saged tak apa-apa. Nah, atau dengan mau coba yang gradasi itu juga boleh. Iuran dibikin kesepakatan 3,5, 4,5, 5 juta sama 5,5 juta atau 6 juta atau 7 juta. Nah, tinggal nanti siapa yang ikut siapa gitu. Nah, misal ada yang daftar di 4 juta orang 14 ya berarti itu loro. Ada yang daftar di 3,5 orang 14 lagi berarti dapat 2 di harga itu. Nah, itu dipraktekkan di daerah Komplang. Komplang itu Kadipiro, ada Masjid Muhammadiyah di sana itu mempraktekkan yang model itu. Intinya semua model itu boleh, monggo. Yang penting yang satu grup itu maksimal 7 orang, jangan lebih. Nah, kemudian pembagiannya niku nggih disepakati nek pakai kilo aman, mau dicampur-campur gede cilik tidak masalah. Tapi nek kesepakati sampil terus atau sepertiga terus ditimbang dibagi 7 ya mau nggak mau tapi ini gede sama kecil kan beda tuh Pak. Mau nggak mau jenengan tetap harus menegakkan keadilan di situ dengan realnya gitu. Maka itu juga perlu didiskusikan lagi secara internal. Prinsipnya semua metode boleh dengan catatan tadi nek jenengan di akhirnya nanti baginya pakai konsep yang sudah jalan sepertiga laki-laki dibagi 7, ini pun tetap harus dijalankan. Atau mau jenengan sepakati untuk dirubah, sohibul kurban itu dapat 5 kilo plus cuilan hati misalnya itu angsal. Pokoknya disepakati yang baik dan semuanya itu tadi opsi-opsi tadi boleh semuanya tidak apa-apa. Monggo. Ada lagi? Betul kan Bu? Telas. Siap. Nggak telas tidak apa-apa. Nanti rasanya jam 10 berarti. Nah, masalah di tiap masjid beda-beda. Satu masalah yang sama di semua masjid. Aku tanya ibu-ibu sosok ini kena rewang sangkuni orang mau mati tapi gue kresek. Nah, masalah ini PR besar. Ini perlu diluruskan bahwasanya jatah yang terbaik, daging yang terbaik yang ada sepanjang tahun itu daging kurban. Kenapa? Didatangkan dengan ketakwaan, disembelih dengan cara yang terbaik, dengan menyaksikan, dan di situ kaum muslimin berkumpul di hari yang terbaik. Makanya jangan dinodai kebaikan hari dan dagingnya dengan cara-cara yang tidak baik. Sehingga ketika kita menginginkan daging terbaik ini, maka jatah kita sebagai sohibul kurban, kalau sohibul kurban, kemudian sebagai kaum muslimin di sekitar sini jatah kita ya sesuai yang diaturkan rumah-rumah. Nah, panitia karena ada kelonggaran di tengah, maka ibu-ibu yang rewang niku mang tambahi, tapi jangan diperjanjikan. Nah, jangan perjanjikan, Bu, mungkin sing rewang-rewang dikai rong kresek, ternyata ora cukup, ibu-ibu nanti begawe sepandu, berikan satu kresek satu lagi. Nah, soalnya apa? Diperjanjikan, dan diperjanjikan itu menjadikan hukumnya bukan hadiah tapi upah. Nah, diupahi dalam konteks itu tidak boleh. Jadi orang yang jagal itu diupahi boleh tapi tidak boleh dari daging. Nah, ibu-ibu yang rewang itu statusnya kayak jagal, panitia semanten ugi. Ramilo jangan diperjanjikan, jatuhnya pakai hadiah. Jadi didongke sepengetahuan panitia saja. Aku sing rewang tambah loro, aku panitia tambah loro. Aku sing jagal kayak tiga indah sapi. Mau terlalu, jadi tidak usah diperjanjikan. Tapi tidak jadi perjanjikan, jagal engko nek mulai sama 500 kalau udah sapi siji, udah sapi ini ganti dah sedus mesti protes. Ngomongnya udah sapi Pak, ganti dah sedus. Nek niku berarti sudah dengan perjanjikan dan upah itu yang diperjanjikan itu. Makanya upahnya jagal, upahnya yang rewang, upahnya panitia tidak boleh diambilkan dari daging, kulit dan seterusnya ini. Mungkin ada masjid yang kulitnya dijual di gedung panitia itu dibutuhkan laras sampai itu niku. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kefleksibelan yang di tengah ini silakan buat makan-makan, silakan buat memberikan apa yang diminta dari sohibul kurban, termasuk menghadiahkan buat ibu-ibu yang rewang. Kita tetap harus apresiasi, tapi wasilahnya jangan diupahi tapi dihadiahi. Dan sekali lagi bedanya upah sama hadiah, hadiah niku tidak diperjanjikan, upah niku diperjanjikan. Sehingga dengan janji ini upahi kok kemudian kelong, mesti didemo, mesti diprotes. Sematan ugi ibu-ibu ketika dengan beton kondur kresek yang isinya niku dengan merdeki piyambak niku mboten leres, niku klentu, niku enggak akan barokai. Bahkan ketika dengan korban kambing satu, pahalanya niku satu tok jane, tapi karena dengan rewang-rewang maka pahalanya itu sejumlah sapi yang dipotong, sejumlah kambing yang dipotong. Ning gandeng kresek dhewe niku wau pahala yang banyak itu tadi sejumlah sapi dan sejumlah kambing yang dipotong boten sios. Napa melih kreseke bolong dagingnya ceblok ning dalan malah kae tok apa-apa blas saestu. Pun, jadi ampun ngambil piyambak ndak boleh.
sampai ada di Masjid Agung, Masjid Besar Jogja ini sampai digawe spanduk tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Ngoten niku yo tetep wae gitu kan. Nah, makanya saya punya misi mana-mana ini saya sampaikan karena apa? Kita ketika melihat pejabat korupsi kita marah, tapi kita sendiri justru korupsi di rumah di antara rumah-rumah Allah niku mboten sae. Mekaten. Nggih. Jadi jenengan misal tersosok buntut nggih ngendikan riyen. Ampun langsung nyuwil buntute. Ndak perlu sapine urung dibelah malah buntute wis ilang. Wah, niku wis cilaka nek ngoten niku nggih. Saya sendiri pun tekan boten enten mulai. Boten enten. Oh nggih. Ada yang minta apa itu? Apa minta apa? Dulu nama saya apa? Empedu. Sulur itu apa? Susu kelapa. Oh, nggih. Nggih. Saniki niku menurut kesepakatan jenengan itu termasuk yang dihakkan sohibul kurban apa mboten? Mboten. Niku mungkin termasuk yang jenengan perjanjikan untuk hidung tanggane apa mboten? Mboten toh? Mboten, berarti tengah. Nek tengah fleksibel. Nek tengah ajeng dicahar ya monggo, termasuk 4 dunia ajeng dimplok ya monggo. Umumnya kan dibuat atau niku. Mboten. Artinya kembalikan ke posisinya di mana? Nek posisinya haknya sohibul kurban jangan diambil. Nek posisinya haknya warga sebagai kesepakatan kok isine gigi jangan dikelongirin. Nah, tapi nek enggak ada di sini ketentuannya, silakan berarti di sini bebas. Ngoten. Nggih. Lah ini wau. Lontong ini ku jenengan harus sebelah mana gitu. Makanya ini perlu disosialisasikan Pak. Pentingnya untuk amanah niku sing khususnya yang bantu-bantu yang rewang niku. Lontong ini bandel niku to. Nggih, sanes lontong sapi niku to. Nggih, nggih. Kata sing temen berarti. Cekap niki saestu. Nggih, tip. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mboten enten meneh to, Bu? Oh, enten satu lagi. Nggih niku halu-halune mlampah niku. Lah soalnya nggih mboten mireng pripun. Pada waktu tertentu pas korban itu kan ada jaga dan yang khususnya itu dibayarkan atau dipakai misalnya dari kemarin dari tim tabarok itu nanti untuk makan siangnya itu boleh makan daging korban dan sudah dipakai. Tidak lupa tapi masih makan. Nggih, ngeten. Satu sebagian sohibul kurban keluarkan dulu. Wah, ini kita ulang-ulang panjenengan hafal. Nah, kemudian bagian tetangganya keluarkan dulu. Turahan ini dimasak angsal. Nah, dimasak kalau peruntukannya masakannya itu khusus buat yang rewang, panitia dan jagal tidak boleh. Tapi kalau ini buat semuanya boleh makan, termasuk sohibul kurban, termasuk jagal, termasuk panitia, termasuk bocil-bocil sing playon niku, niku kabeh entuk, maka panitia boleh makan, yang rewang boleh makan, termasuk jagal boleh makan. Statusnya sebagai hadiah. Oke? Nah, jadi dibedakan. Nek khususon berarti itu statusnya jadi upah. Tapi nek bebas, semua bebas, siapapun yang mau makan di situ sumonggo, maka itu statusnya sebagai hadiah boleh. Ngoten nggih. Jadi jagal boleh makan makanan yang ada di situ. Enggak apa-apa, karena semua boleh makan. Karena sebuah boleh makan, jadi statusnya kayak jenengan kasih itu loh, kasih mentah. Nyo tak tambahi kan ngoten. Nah, maka gandeng pun masak, go Mas, derek dahar. Niki makanan terbuka untuk umum, bukan masak khusus bu panitia terus yang rewang kalih jagal itu ndak boleh yang niku. Nah, niku. Terus mungkin ada pertanyaan meleh. Boleh nggak tuh emangnya dimasak? Enak masjid yang patas banget dimasak rentuk, jadi kudu didom mentah. Nah, yang harus dengan pahami fikih dalam akikoh itu bisa dipakai dalam kurban, fikih dalam kurban bisa dipakai dalam akikoh. Pertanyaannya, sekarang nek jenengan gadah putra setri, belai kan mendos tunggal loh. Itu jenengan dom mateng apa dom mentah? Mateng, soalnya mau nek dom mentah kok kalau tanggane
iki apa to pakan kucing. Ngoten to. Akhirnya jenengan masak dadi gule, jenengan adai plastik cilik, jenengan goleke kotak, kayak sego, kayak gedang, kayak tempe, tahu, endok. Nah, ditutup kotake gulene keri. Nah, padahal judulnya akikoh gitu kan. Saking cilike gitu kan. Itu dimasak boleh sehingga kurban niku jane. Nah, jenengan masak kabeh didum ning omah pun mateng bentuke sate, gule, tongseng. Niku nggih langkung sae jane. Nah, tapi lah sekarang masak sapa kan ngoten to. Lajeng jenengan pundhut sekedhik niku mboten napa-napa. Sebagai sarana guyub rukunnya kaum muslimin berkumpul. Ngoten. Jadi ini fleksibel dengan cara dengan ambil dari yang tengah, bukan dari hak sahibul kurban, bukan dari hak tetangga. Nek dari tetangga rame karo tanggane, nek sahibul kurban rame karo sahibul kurban. Nah, dimasak dari sini dan berlaku buat semua, tidak dikhususkan buat orang-orang tertentu. Mobil khusus tidak dikhususkan untuk jagal, yang rewang dan panitia. Nek dikhususkan buat ustaz boleh. Nah, ustaznya di WA tat wis mateng nang mriki ya boleh. Soalnya ustaznya yo ora jagali ten mriki to. Wonten malih tekap tit monggo. Lo ngenteni tenan kok niki timbang jenengan ngempet terus esuk malah rame dengan Jadi kalau sebagian dimasak itu tanpa akad dengan yang kurban boleh. Nah, yang kurban akadnya bagianmu iki. Nah, makanya kan sudah disingkirkan. Nah, masyarakat bagiannya nanti ini sudah disingkirkan. Ini sudah free, Pak. Free. Karena free boleh dihadiahkan, boleh disedekahkan. Ini nggak boleh dijual. Nah, maka dimasak itu nanti jadi matang, masuk dalam wilayah hadiah dan sedekah. Makanya dengan matang itu mau dimakan bareng-bareng monggo silakan. Tidak apa-apa, free, tidak perlu izin lagi karena udah free. Nah, karena akadnya dengan sahibul kurban kan sudah dikasihkan. Gong, napa boleh? Tenang tuh tak anteni tuh, tidak apa-apa jam 10 rapopo. Tip, tweet, ibu-ibu tekap. Jadi tadi kembali ke yang fleksibel masa umpama kurban ada yang pengen buntut, akhirnya kan 4 buntut 1, 7 orang kan tidak bisa. Loh, harus bisa. Maksudnya ngeten, nek sapi 1 kan buntutnya 1 toh Pak. Terus sahibul kurbannya ada 7 jalur buntut, niku Bang Sanjang. Iki buntutnya mau 1. Dua orang bagi 2. Ngoten kecuali buntut niku sahibul kurban boten enten sing kersa. Tiba-tiba kula jedul, Pak jaluk buntute jenengan kei 1, boten napa. Tapi nek sahibul kurbane niku kersa, niku diutamakan. Kenapa? Karena keberadaan daging kurban sakmene bani niku dari sahibul kurban kan ngoten. Makanya dia diutamakan. Nah, karena buntutnya 1 yang menghayat dan 7. Nah, tinggal sing ngersake dari 7 itu pinten, wong 3 ya dom 3, wong 2 dom 2, wong 7 dom 7. Nek jenengan sanjang iki nek dom 7 kok terakhirnya wong entuk 8 ngisor kae lho. Ya wis aku tak rasa kan ngoten. Itu nggih bagian dari bagaimana kemudian berdiskusi. Artinya mereka sebagai pemilik buntut-buntut itu juga tidak boleh mendolimi buntut yang lain kan gitu loh. Jadi buntutnya yang lain hak esok buntut yang lain. Kalau ada yang mau delala nggak ada yang mau, maka kelompok A kemudian mengatakan gandeng kelompok B buntutnya nanti yang belum KPE. Ya mau kedepannya mau nonton nopo mengatakan ini. Jadi jangan sampai belum buntut, akhirnya enak sih rapi malah buntut dan itu itu. Nonton malah. Terus ada lagi. Oh ada lagi ini monggo ibu. Ini kan sahibul kurban itu sudah ada daging dan bertulang. Biasanya ibu-ibu itu sosok pengen berlebih pengen masak doang sing skenkel itu nanti nembungnya sama siapa? Jadi skenkel itu tinggal dicari ada enggak di sahibul kurban, enggak ada. Ada enggak di yang bagian tetangga, enggak ada, berarti di tengah. Kalau di tengah berarti amanahnya ada di panitia. Dengan tinggal boleh panitia, Pak panitia skenkel kula kersa. Nah, nek enten ten mriki dereng diundur sinten paringnya dengan ya alhamdulillah. Jadi dilihat dulu karena nanti ada masjid di daerah Mojolaban niku dia beli geraji mesin niku, geraji mesin niku tapi geraji tulang. Jadi supaya kalau dipotong cilik-cilik sampai menten. Nah, jadi pun lebu kresek gede niku isine kresek cilik jeroan, kresek cilik balungan, kresek cilik niku napa niku pokoknya macam-macam wonten termasuk daging.
Nah, jadi mungkin nek ra kersa jeroane ketika ditokke jeroane kayak tanggan. Ngoten kembali ke panitia. Masuk di sini enggak, masuk di sini enggak, berarti free di sini. Nah, tinggal siapa yang mau minta monggo. Yang minta kami belum tadi us. Enggak apa-apa, kalau di sini. Makanya soal kurban itu harus dapat prioritas karena semua keberadaan daging yang ada di sini itu kan dagingnya soal kurban. Makanya dikasih prioritas. Nek nggih ngapunten nggih sebagai soal kurban nggih ampun malah-malah. Engko soal kurban terus aku soal kurban. Kayak gone kabeh tak gone mulih dipondong ngoten niku ya piye ngoten. Nggih sak mempere mawon ngoten nek dikek sak kresek tak yo wis kula dadak junjung geger sapi dhewe ngoten. Apa yo pancine nganggo tong ning omah. Nah, ngoten nggih dadi sak lumrahe mawon. Pun enten melih monggo ngoten nggo. Lebih jam 8 jek esuk. Cekap saestu tip. Nggih, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala menika yang bisa saya sampaikan.